kita orang nang ahli maksiat ketika ini taubat takut dengan Allah sebab maksiatnya itu lebih disenangi oleh Allah ketimbang orang nang ahli ibadah tapi merasa aman daripada azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mudahan kita kayak itu juga. Nah, jadi di dalam kitab Minhajul Abidin itu ada 7 aqobah. Imam Ghazali menyusun ada 7 tingkatan. Pertama dulu aqobatul ilm, aqobah ilmu. Nang dibahas tuh ilmu ma'rifat tuh ada di situ. Cuma yang antik itu sesudah aqobatul ilm itu aqobatul taubah. Aqobah taubat. Kenapa kada taubat dulu hanya ilmu? Kenapa didahulukan ilmu dulu hanya taubat? Nah, ternyata mun kita kias kita ini nang kaya lampu samprong. Tahu lampu samprong lah. Ah, anak-anaknya kada tahu. Orang bahari tahu banget lampu samprong. Lampu samprong itu lampu ceplok. Tahu lampu ceplok? Kan anak-anak ini nyamannya orang bahari ya kalau mengaji pakai lampu samprong. Bulik mengaji latat hidung hangit hidung latat di sini mencium bau latatan lampu orang bahari tak lampu ada zaman itu. Nah, jadi kita ini nang kaya lampu samprong. Menurang tuha tahu tuh lampu samprong itu lampu lilin kayak teplok itu. Nah, di luar jadi kaca. Nah, kacanya ini rancak latat. Kita ini nang kaya lampu samprong nang latat. Paham lah. Apinya tuh ada menyala tapi kada kelihatan. Kenapa kada kelihatan? Karena ditutupi oleh latar. Mun hendak api itu kelihatan bersih. Nah, kayak itu juga kita ilmunya ada halang hendak beramal. Kenapa? Lampu tadi kada kelihatan nyalanya, nurnya kada kelihatan. Al ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Cuma cahaya tadi kada kelihatan. Kenapa kada kelihatan? Dihalangi oleh latar. Mun hendak kelihatan jelas arahnya bersihi latarnya. Artinya mun orang toba ilmu hendak ilmunya itu berkat bermanfaat bahkan menjadi rahmat sagan disampaikannya kepada orang banyak, hendaklah orang nang berilmu atau orang nang menuntut ilmu itu taubat bersihi diri. Kayak hendak bersihi orang bersihi seorang aja kada kawan. Nah, oleh karena itu sehari jangan ditinggal taubat itu. Setiap tuntung sembahyang membaca Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Orang yang membaca Sayyidul Istighfar itu sehari, paginya membaca, sorenya meninggal dunia, dosanya habis. Mun malam dibacanya, subuhnya meninggal dunia, dihitung orang yang meninggal dalam keadaan taubat. Sekali aja kayak pamun sehari 5 kali membaca. Ngarannya gitu Sayyidul Istighfar, pemimpin segala istighfar. Apakan lagi kawan mengamalkan misalnya astagfirullah aja hafalnya, amalkannya 70 kali sehari. Nah, karena ada riwayat bahwa Rasulullah itu kada pernah meninggal istighfar sehari 70 kali. Sehari 70 kali, kada pernah kurang dari itu. Apakah Nabi itu orang yang berdosa? Kada. Nabi itu hendak menjadikan contoh dasar kita bahwa sekurang-kurang orang itu taubat di dalam seharinya adalah 70 kali. Nah, kemudian dan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, at-taibu habibullah, at-taibu minadz dzambi kamar la dzambalah. Artinya bermula orang yang taubat itu adalah kekasih Allah Ta'ala. Bermula orang yang taubat daripada dosa itu seperti orang yang tiada berdosa. Coba lihat kipas angin nih. Kipas angin tuh menurigatnya gamat jalannya. Nyala
mun kipas angin tuh riget lambat jalannya nang kayak kipas angin rusak. Nah jadi dosa itu nang itu juga, dosa itu ibarat timbaratnya awak. Kenapa jadi lambat hati ini hendak beribadah, awak di pena barat di bawah hendak beribadah, mungkin kita nih banyak tegawi dosa nang kita kada sadar. Nah jadi kita nih mengaku dua Tuhan bahwa kita nih banyak bisi dosa, banyak bisi kesalahan. Kayak kipas angin tuh nainya berubah jadi lambat lantaran riget coba bersih. Kipas angin tuh mun sudah bersih lagi jalannya. Nah itu juga hati ini mun sudah bersih, awaknya sudah kawa mengakui bahwa kita ini penuh dengan dosa, penuh dengan kesalahan. Allah Ta'ala ringankan awaknya ngerja ibadah. Habis timbarat yang ada di awak tuh. Nah, kayak kipas angin juga. Jangan sampai kipas angin tadi lawas kada dibersihi mati. Sudah mati dibaiki gini ada kawal lagi. Karena malakal maut tujar di dalam hadis itu sehari meelangi kita 70 kali. Itu malakal maut sehari meelangi kita 70 kali. 24 jam itu nah. 1 jamnya 60 menit kali 24 berapa tak? Itu dibagi 70. Anggaplah malakal maut itu sehari meelangi kita setiap 20 menit nyedet. Bas ya kita rahatan nang bagagawi nang kada bagus datangnya cabutnya. Jadi malakal maut itu sehari 70 kali melangi kita, menghadapi, kita menghabarkan bahwa kematian itu dekat dua kita. Tapi karena hati kita nih rigat, awak kita nih rigat, lalu hati kita nih kadang merasa dua taguran itu. Nah, jadi malaikat itu berbisik di hati kita, berbisik. Cuma kita nih kada paham kalam malaikat sehingga dihadirkan oleh rasa. Lun beri contoh, tulak keluar. Misalnya kapumaan ada semangka orang dihantuk, ini julak bertanam semangka di belakang sini kaguntung misalnya dihantuknya semangka itu bulik julak ini melihat kada sidin dua orang nih, andai kata julak nih tahu gitu bisa diberikan sidin aja. Cuma lu yakin setiap orang yang mengambil nang kada bepadah tadi pasti hatinya kada nyaman, pasti hatinya itu betagur. Walaupun si ampun tadi kada melihat itu kada nyaman itu datang mana. Nah kada nyaman itu bisikan malaikat nang kita kada paham. Ujar malaikat tuh gawian ikam tak salah boleh kakak ikam minta rela dua orangnya. Kita kada kawa mendengar kalam malaikat, maka Allah Ta'ala hadirkan kalam itu dengan rasa, timbullah rasa kada nyaman. Timbullah rasa kada nyaman. Jadi setiap hari kita nih di hati ini mesti ada betagur. Setiap berbuat kesalahan, senyaman-nyaman orang berbuat kesalahan pasti hatinya kada nyaman. Malaikat tuh berbisik kita kada paham, lalu hadir dirasa. Ketika kita beribadah, tuntung misalnya sembahyang maghrib yang dibaca Yasin, Waqiah, Tabarak. Yang dibaca kita Yasin, Waqiah, Tabarak. Mbah itu bahandak pulang sembahyang 6 rakaat awabin. Mbah awabin membaca pulang Burdah Al-Madih. Mbah Burdah membaca pulang Dalail sampai ke Isya. Imbah Isya tuntung sembahyang Isya, tenangnya hati itu luar biasa. Mengapa jadi rasa tenang itu bisa datang? Karena malaikat itu datang ke dalam hati kita, membisikkan, memuji-muji hati kita bahwa kita ini benar di dalam menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu tentram hati kita. Nah jadi tentram itu bisikan malaikat, kada nyaman itu bisikan malaikat. Cuma kita nih lantaran kada paham dengan itu, lalu rasa-rasa warai, rasa-rasa warai. Ma khalaqta hadza batila subhanaka fakina adzaban. Allah itu kada menciptakan sesuatu itu sia-sia sampai rasa kita ada sesuatu. Kenapa rasa itu datang? Ada sesuatu. Cuma orang yang mau ungkap di sini kada kawa.
Allah tuh kada sia-sia menciptakan. Duduk sorangan mata melihat ke atas, padahal mau dipikir-pikir kenapa Tuhan ini menengadahkan mata kita ini ke atas. Coba Pak berpikir, melihat ciptaan Tuhan itu tapakur, melihat, dirasakan di hati. Sudah bujurkah gawian ku hari ini balungkah? Tuh kaita. Tuntungkah ruuskah ibadah di hari ini balungkah? Nah, jadi mun orang itu halus hatinya sehari ini mesti ada ingat dua mati, karena dalam sehari itu malakal maut 70 kali melang kita. Sudahlah kita sampai di situ kira-kira. Nang sehari ini kawa ingat dua mati gitu. Nah, kita ini sehari-hari ingatnya duit, dia duit. Mati ini belum lagi. Karena iblis itu membisik-bisikkan ke telinga kita bahwa ujar si iblis, oh ikam sehat, kurang sehat itu jauh dua kematian, sehingga kita percaya bahwa kematian itu datang kepada orang nanggering aja. Padahal orang sehat bisa mati. Minum kopi gin mati. Kopi Mirna, sianida, mati. Kan macam-macam. Ada nang kasasubar meninggal. Itu asbab aja itu. Jadi percaya banget hati kita ini do bisikan iblis bahwa mati itu datang dua orang manggaring aja. Dua orang sehat ada. Lalu nang sehat ngene petatang patente menggawi dosa kada ingat lagi dua akhirat. Nah, mudah-mudahan ini ingat berataan. Lalu iblis tadi pintar pulang dibisikakannya, tuh ikam anom, orang anom ini jauh dari kematian, sehingga kita percaya bahwa kematian itu datang kepada orang yang sudah suha aja. Percaya kita. Akhirnya nang anom ini patatang patente tagawi maksiat jadinya mati ngawas lagi. Buktinya mun orang mati itu hanya datang kepada orang tua, banyak orang tua panjang umur. Baruku pulang ujian dokter, pian kaya jangan baruku. Kalau pian mati, kalau pian mati pian ujian kaya, tenang aja jadi mau mati ada zaman cisnya aja sih hidup pulang. Nang baruku mati, nang kada baruku mati, yang sugih mati, yang alim mati juga, nang miskin mati, seberataan mati. Kita ini lahir ke dunia belum berumur, hanya di dalam parut diponis Tuhan sudah kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa, setiap yang bernyawa itu pasti merasakan mati. Kita ini berataan sudah diponis Tuhan mati, kenapa masih jaya? Nah itu kayak itu artinya. Jadi bahalus hati kita ini ingat dua mati. Karena ingat dua mati itu menghadirkan khauf, rasa takut. Rasa takut itu menghadirkan taubat. Mudahan kau bertaubat berataan. Ini nah diponis mati. Nia juan di hadapan sudah diponis berataan. Kita datang ke rumah sakit, bisi penyakit kanker, bisi penyakit jantung. Ujar dokter pian nih kira-kira paman haji sebulan aja lagi bu umur. Sekali esok hari dokternya meninggal, diranjah urang. Madahamun inya pinando mun tahu sesudah diponis itunya kada bingung, kada sakit hati jenya aku belum lahir sudah pada Tuhan mati. Ikam ni orang nang kesekian kali madahan kuni mati. Mulai dalam parut sudah kullu nafsin dha'iqatul maut. Kematian tuh jangan ditakutani, jangan jadi wani. Kalau hengoy jangan ditakutani, jalan wani behimat jar apa jo mati jar. Jangan ditakutani, jangan diwani, jangan. Kalau wani-wani jadi harus seimbang tuh, ada khauf, ada raja. Artinya ada rasa takut kita dua Tuhan, mati kita nih kayak apa? Mbah itu ada roja. Roja itu ada harapan dua Tuhan bahwa rahmat Tuhan itu luas. Jadi ada nangis, ada tertawa. Orang itu menangis, kenapa menangis? Menangislah karena Allah. Oh mungkin banyak dosa lalu menangis.
Orang tertawa, kenapa jadi kawa tertawa? Ingatlah tertawa itu karena mengingat rahmat Tuhan, karena mengingat rahmat Allah. Akhirnya tertawanya bukan karena dunia, karena rahmat Allah. Dunia ini ada yang diciptakan Tuhan loco, rahmat Tuhan juga mau tertawa. Ada yang diciptakan orang yang sifatnya pena konyol, sedikit kita melihat timbul tertawa. Lalu tertawa kita ini bukan karena melihat sifat orang itu kada, tapi rahmat Allah bertebaran di muka bumi. Jadi hendak menangis, hendak tertawa tuh ada dalilnya. Jadi mun ada guru nih enggak menangisan di majelis itu bagus juga, enggak menangisan bagus juga. Ada guru nang haur belucu aja, bakisah belucu aja bagus juga. Kada duanya tuh rahmat. Nah, rahmat keduanya itu. Nah, ketika sedih kita mengingat akan kematian, ketika tertawa kita mengingat akan rahmat. Nah, jadi hendak bahagia itu simpel aja, kada usah nang bengalih-ngalih. Ada orang yang bahagianya tuh harus makan yang larang. Bah makan daging hanya bahagia, bah makan iwak karing sedih. Imbahnya makannya spaghetti, apalagi itu sosis, apalagi itu pizza yang larang-larang tuh, nah hanya inya kau bahagia. Ada orang yang inya makan cacapan iwak karing kau bahagia. Pintar mana kira-kira? Orang ini butuh sesuatu yang banyak hanya kau bahagia, tapi ada orang yang butuh sesuatu yang sedikit inya kau sudah bahagia. Pintar nang mana kira-kira? Pintar nang sedikit tadi, inya hanya perlu sesuatu yang sedikit itu kau maunya bahagia. Jadi bahagia itu letaknya lain di fasilitas kita. Bahagia itu letaknya di hati kita. Mun makan adalah makan yang paling nyaman tuh makan apa nah? Makan apa yang paling nyaman? Makan tuh yang paling nyaman rahat parut lapar. Tuh paling nyaman iwak karing dihentupnya. Jadi sebenarnya liur kita ini nama olah nyaman tuh liur, nama olah nyaman itu salera, nama olah nyaman itu lapar, bukan makanannya. Rahmat Tuhan nyoba hendak di situ. Jadi jangan sedih memikirkan dunia ini berhemat misalnya. Bagus juga memikirkan berhemat, tapi jangan sampai melupakan kita lawan akhirat. Jangan kada ingat iwa mati. Nah, jangan kada ingat iwa mati. Nya ada orang udah nyari padahkan orang piani umur seminggu aja lagi aja meninggal hanya berhemat beribadah. Rupanya inya lebih percaya penderan orang daripada penderan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sudah rancang memperingatkan kullu nafsin za'iqatul maut. Kada aja bergetar hatinya. Imbah dokter nang madahkan hanya bergetar hatinya. Berarti nyata benar kita ini banyak dustanya dua Tuhan. Oleh karena itu kita ini mengaku banyak dosa dan banyak kesalahan. Mudah-mudahan Tuhan ampuni dosa kita berat. Mengaku aja kita banyak dosa banyak kesalahan. Nah, ada dulu di zaman Nabi Musa. Kisah ini ada di dalam kitab Mawa'izul Usburiyah. Nah, itu ada waktu di Darussalam Bahari belajar mengaji nang malam-malam dia udah guru. Jadi di zaman Nabi Musa itu ada seorang pemuda nang ahli maksiat. Pokoknya kada ada gawian maksiat itu kecuali pernah dirasainya sama Utbatul Gulam tadi. Sehingga ketika pemuda ini meninggal dunia, badannya ini dicampakkan orang, dibuang orang kamana katumpukan sampah. Orang dulu kejam benar. Nah, dibuang orang, di orang bapak kita mengurusi orang yang kayak ini. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman lawan Nabi Musa alaihi salam, wahai Musa, ada hambaku, dia adalah waliku, inya dibuang oleh kaumnya ke tempat sampah, ambil mayatnya, mandikan, kapankan, sembahyangkan dan kuburkanlah ia.
Lantaran Nabi Musa ini kada komen dua Tuhan tulaknya mencari mayat tadi ke suatu kampung, ditanyainya orang di kampung situ lantaran kada tahu kisahnya. Pian tahulah jarul ini ada mendengar kabar bahwa di kampung sini ada pemuda yang meninggal mayatnya dibuang. Ujar Nabi Musa di mana mayatnya? Pian apa mencari mayatnya itu? Ngeto wahai Nabi Allah adalah orang ahli maksiat yang kami kada senang duainya, bahkan kami senang ketika ia meninggal dunia, makanya kami buang. Dipadahkan mbah itu tempatnya, mbah itu menujulah Nabi Musa sambil bergumam di hati, ya Allah, apa nang pian perbuat dua hamba pian ini? Kaumnya aja bersaksi bahwa inya ahli maksiat, pian lah mau nyuruh ulun memandikan inya. Bingung Nabi Musa. Ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab dengan Nabi Musa, wahai Nabi Allah, wahai Nabiku, bahwasanya orang itu ketika kematian datang kepada inya telah bertaubat kepadaku dengan 3 cara. Jadi ada 3 cara orang pemuda ini bertaubat lalu jadi wali. Ada caranya. Yang apabila 3 cara ini dilakukan oleh orang yang tahu daripada hamba-hambaku, maka aku pastikan inya menjadi orang yang aku sayangi dan inya menjadi kekasihku. Apa itu ya Allah? Nah, yang pertama jadinya ketika orang ini hendak meninggal dunia, roh itu belum sampai di kerongkongannya, orang ini mengakui dosa-dosa dan kesalahannya dan menyesali seluruh dosa yang ia perbuat, lalu aku ampunilah seluruh dosa-dosa inya kepadaku. Zamannya itulah dosa banyak benar, mbak sudah hendak mati hanya bertaubat itu Tuhan terima. Tuhan macam apa yang mati itu? Adalah Tuhan yang lebih pemurah dari itu, kira-kira adalah luar biasa pemurahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, nang kedua, orang ini adalah orang bujur aja ahli maksiat, tetapi inya ingkar kepada maksiat. Inya bujur aja ahli maksiat, tapi sebenarnya kada ketuju dua maksiat. Lalu inya kenapa jadi tegawe maksiat? Karena salahnya pergaulan dan hawa nafsu nang kada terdidik. Karena pergaulan. Uja kawan lah seangkatan kita. Lantaran hendak rame dua kawan padahal ingkar juga, hati kada ketuju juga, paminum juga akhirnya. Nah, jadi inya ahli maksiat tapi ingkar hatinya kepada maksiat. Karena inya ingkar kepada maksiat, kada membenarkan kepada maksiat yang inya perbuat, maka aku kasih kepada inya, aku ampunilah seluruh dosa maksiatnya. Itu ingkar dua maksiat. Jadi ingkar dua maksiat itu rahmat walaupun kada kawan nagur. Kita melihat orang gawiannya kada bagus, hendak menagur kada kawa kalau tempiliknya terjago inya pada seorang berdiam tapi hati ingkar, aku kada ketuju. Selesai. Nah, pahamai kalau kira-kira ingkar. Nah, nang ketiga, inya bujur aja bergaul wahai Nabi Musa dengan orang-orang ahli maksiat, tetapi hatinya takluk kepada orang soleh dan inya mencintai kepada orang-orang soleh. Jadi pertama mengakui dosa, kedua ingkar dua maksiat, ketiga cinta dua orang soleh. Bahkan apabila ada orang soleh datang kepadanya mengajukan suatu permintaan kepadanya, dibandingkan kepada orang yang kada soleh, inya dahuluakan orang soleh daripada orang yang kada soleh. Allah Ta'ala ampuni dosanya gara-gara cinta orang soleh. Kada jadi orang soleh, cinta dua orang soleh diampuni dosa. Kayak apa mau jadi orang soleh? Apa tadi? Pertama mengakui dosa, kedua ingkar dua maksiat, nang ketiga cinta dua orang soleh, akhirnya dijadikan Tuhan wali min auliyaillah. Jadi mudah aja Tuhan tuh membalik hati. Jadi mudah-mudahan hati kita ini dibalik Tuhan lawan hidayah. Nah, mudah-mudahan hati kita ini diringankan Tuhan ngerjain ibadah. Amin. Nah, kemudian mayatnya itu diceritakanlah kepada orang ahli yang ada di situ. Lalu orang ahli di situ membantu Nabi Musa mengurus mayatnya, dikuburkanlah inya. Namun Nabi Musa nang bocah percaya.
Jadi banyak beberapa orang yang ahli maksiat itu di akhir hayatnya menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Merekalah orang-orang yang kemudian bertaubat dari dosanya lalu membaguskan akan taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bermula syarat-syarat taubat itu 3 perkara. Wallahu a'lam bishawab. Ulun banyak-banyak minta halal, minta ridha dunia wal akhirah. Abdul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah Sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.